semesta. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, baik ya. Baik, sekarang silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Suryadi, Hadir. Tommy, Iya. Ian, Iya. Iwan, Hadir. Arya, Hadir. Daus. Oke, hadir semua ya. Ya. Alhamdulillah. Sekarang sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, Ibu akan merefresh atau mereview ingatan kalian pada minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi minggu kemarin? Ayo, siapa? Ya, Bu. Silakan. Suryadi. Konfigurasi elektron dan tata letak unsur, Bu. Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai konfigurasi elektron dan tata letak unsur. Sekarang Ibu mau nanya, konfigurasi elektron apa saja yang sudah kita pelajari minggu kemarin? Konfigurasi Bohr dan konfigurasi mekanika kuantum, Bu. Oke, benar ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai konfigurasi elektron Bohr dan konfigurasi elektron mekanika kuantum. Sekarang coba Arya, bagaimana konfigurasi Bohr dan konfigurasi elektron mekanika kuantum? Konfigurasi Bohr 2, 8, 18 dan seterusnya. Sedangkan konfigurasi mekanika kuantum 1s2, 2s2, 2p6 dan seterusnya. Oke, benar ya? Ya. Konfigurasi Bohr itu 28, 18. Kalau mekanika kuantum itu 1s2, 2s2, 2p6 dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Siapa yang masih ingat apa hubungan konfigurasi elektron dengan tata letak unsur? Ayo, siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Silahkan. Elektron valensi menyatakan golongan dan kulit menyatakan periode, Bu. Oke, benar ya. Elektron valensi itu menyatakan golongan dan kulit itu menyatakan periode. Contohnya begini. Misalkan Ibu punya atom Na dan atom K. Siapa yang masih ingat berapa nomor atom Na? Siapa? Atom Na 11 sedangkan K 19. Oke. Nomor atom Na 11 dan nomor atom K itu 19 ya. Ya. Sekarang kita konfigurasiin ya sampai nomor atom 11. Konfigurasinya seperti ini. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Berapa udah elektron yang sudah kita tulis ini? 12. Oke, berarti ini kelebihan ya, kelebihan 1. Berarti ini 3s1. Sekarang atom K. Kita tulis seperti ini ya, bersampai 19. 1s2, 1s2. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Coba hitung. 4, 6, 10, 18. Berarti tinggal 4s1. Dari konfigurasi elektron ini dapat kita ketahui bahwa Na ini terdapat pada golongan pertama. Kita lihat elektron valensinya itu yang terakhir 1. Na itu terdapat golongan pertama dan periode ketiga. Nah, kalau K ini juga terdapat pada golongan 1 karena elektron valensinya itu 1 dan kulitnya itu 4. Nah, tadi kan kulit itu menyatakan periode. Berarti K ini memiliki periode keempat. Oke, sekarang Ibu mau tanya, apakah atom Na dan atom K ini sama atau berbeda? Berbeda. Oke, ada yang bilang sama, ada yang bilang berbeda. Sekarang gini, contohnya kayak gini. Misalkan di sekolah ini
ada kelas dibagi menjadi 2 jurusan, yaitu jurusan IPA, dan jurusan IPS. Nah, masing-masing jurusan ini dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Sekarang Ibu mau tanya lagi, apakah kelas 10 dan kelas 11, kelas 12 ini sama atau berbeda? Berbeda, Bu. Kenapa berbeda? Karena berbeda pelajaran, berbeda tingkatan, dan orang-orangnya. Oke, berbeda ya? Ya. Oke, berbeda ya. Nah, perbedaan ini sering kita sebut dengan karakteristik. Oke, karakteristik kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 itu berbeda-beda. Oke, jadi karakteristik itu biasanya kita sebut dengan sifat. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai sifat keperiodikan unsur. Nah, Ibu harap pada pembelajaran sifat keperiodikan unsur ini, Ibu harap kalian itu bisa menjelaskan apa itu sifat keperiodikan unsur, apa itu jari-jari atom, apa itu energi ionisasi, dan kalian dapat menjelaskan hubungan sifat keperiodikan unsur antara jari-jari atom dan energi ionisasi, dan serta kalian dapat mempresentasikan sifat keperiodikan unsur, jari-jari atom, dan energi ionisasi. Oke, sekarang perhatikan HP Ibu. Apa yang kalian lihat pada gambar ini? Ayo, siapa yang bisa? buah. Ya, ini adalah gambar di toko buah ya. Sekarang coba perhatikan lagi, apakah buahnya tersusun rapi atau tidak? Tersusun rapi, Bu. Kenapa tersusun rapi? Karena disusun berdasarkan jenis buah. Oke, karena disusun berdasarkan jenis buahnya, ada yang apel, jeruk sama jeruk, dan lain sebagainya. Sekarang coba perhatikan kembali gambar tersebut. Oke, apakah coba perhatikan di bagian jeruk ini, apakah semuanya itu tersusun sama atau tidak? Tidak, Bu. Kenapa? Karena pasti ada yang berbeda ukuran dan rasanya. Oke. Beda-beda, Bu. Oke ya, pasti buah ini tidak semuanya manis, dan ukurannya itu juga berbeda-beda. Ada yang ukurannya kecil, sedang, dan besar. Juga rasanya ada yang manis, pahit, dan asam ya. Nah, sama halnya seperti pada tabel periodik unsur. Walaupun dalam satu golongan, walaupun dalam kelompok yang sama, tidak semuanya itu sama, pasti ada perbedaan. Nah, ini kita sebut dengan sifat keperiodikan unsur. Baik, sekarang siapa yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan apa itu sifat keperiodikan unsur? Ayo, silakan. Sifat keperiodikan unsur adalah sifat unsur dalam tabel periodik yang berbeda sesuai golongan dalam periode. Dah, Bu. Oke, benar ya? Ya. Bahwa sifat keperiodikan unsur itu adalah sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom. Dari kiri ke kanan dalam satu periode, dari atas ke bawah dalam satu golongan. Oke, sebelum kita membahas tentang sifat keperiodikan unsur ini, silahkan kalian duduk sama kelompok masing-masing terlebih dahulu. Nanti Ibu akan bagikan LKS dan kalian coba diskusikan tentang jari-jari atom dan energi ionisasi. Ibu bagikan LKS. Oke, sebelum kalian mulai diskusi, coba perhatikan papan tulis dulu. Sekarang Ibu menggambarkan apa yang kalian bisa amati dari gambar tersebut. Jari-jari, Bu. Oke, ini adalah jari-jari ya. Ya. Kan kalian sudah belajar di SD, SMP mengenai jari-jari lingkaran. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai jari-jari atom. Coba, siapa yang tahu apa itu jari-jari atom? Jari-jari atom adalah jarak inti atom ke kulitnya. Oke, benar ya, jarak inti atom ke kulitnya atau jarak elektron terluar ke inti atom. Bisa juga seperti itu ya. Ya. Oke, sekarang.
Oke, apakah semua jari-jari atom itu sama atau berbeda? Sama. Berbeda. Oke, gini misalkan roda sepeda anak kecil dan roda sepeda orang dewasa itu apakah ukurannya itu sama atau berbeda? Berbeda. Berbeda. Berarti jari-jari atomnya juga Berbeda. maaf, jari-jari sepedanya juga berbeda. Oke, berarti jari-jari atom itu juga berbeda sesuai dengan ukurannya. Kalian akan bahas nanti pada kelompok masing-masing. Nah, sekarang kita akan membahas tentang energi ionisasi. Coba kalian perhatikan papan tulis. Misalkan kita punya atom Na. Atom Na. Oke, atom Na ini kalau di udara bentuknya gas. Nah, pada minggu kemarin kita sudah belajar bahwa atom Na ini memiliki muatan netral. Muatan netral itu memiliki muatan positif dan negatif. Sekarang indikatornya kayak gini. Misalkan atom Na ini kan intinya positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron. Maka elektron yang mana yang akan dilepas oleh atom Na ini? Elektron terluar, Bu. Ya, elektron terluarnya yaitu elektron negatif. Berarti yang dilepaskan oleh atom Na ini adalah elektron terluar atau elektron negatif. Kenapa dia melepaskan elektron negatif? Karena mudah dilepaskan dan tidak membutuhkan energi yang banyak untuk melepaskannya. Oke, benar ya. Ya. Karena dia itu elektron terluar sehingga mudah dilepaskan dan tidak membutuhkan energi yang banyak. Nah, sehingga Na ini atau natrium ini memiliki muatan positif. Oke. Ini tidak berlaku pada atom Na saja, tetapi berlaku pada semua atom. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan atau mendefinisikan apa itu energi ionisasi? Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan oleh suatu atom netral dalam bentuk gas untuk melepaskan elektron terluar sehingga membentuk ion positif. Oke, benar ya, bahwa energi ionisasi itu adalah untuk melepaskan elektron agar menjadi muatan positif. Oke, sekarang Ibu mau nanya nih, apakah energi ionisasi semua atom itu sama atau berbeda? Berbeda, Bu. Oke, nanti kalian akan bahas di kelompok masing-masingnya. Nah, sekarang yang perlu kalian bahas di kelompok itu adalah bagaimana sifat keperiodikan unsur, baik itu jari-jari atom, energi ionisasi dalam satu golongan, dalam satu periode, dan hubungannya dengan nomor atom. Sekarang Ibu kasih kalian diskusi selama 15 menit. Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Oke, waktu kalian untuk diskusi udah habis ya. Sekarang Ibu panggil kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan dibaca diskusinya. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami kelompok 4, yaitu jari-jari atom adalah jarak antara inti atom ke bagian terluar atom atau kulit terluarnya, yang dimana dalam suatu golongan dari atas ke bawah jari-jari atom semakin besar, karena dalam suatu golongan dari atas ke bawah kulit atom bertambah, sehingga jari-jari atom juga bertambah. Sedangkan dalam suatu periode dari kiri ke kanan jari-jari atom semakin kecil. Sedangkan dalam suatu periode dari kiri ke kanan jari-jari atom semakin kecil, karena dari kiri ke kanan jumlah kulit tetap, tetapi muatan inti dan jumlah elektron pada kulit bertambah. Hal tersebut mengakibatkan gaya tarik-menarik antara inti atom dengan kulit elektron semakin besar sehingga jari-jari atom makin kecil. Oke, terima kasih kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang Ibu akan panggil kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan kelompok 7. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 7 sebagai berikut.
Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan oleh suatu atom netral dalam bentuk gas untuk melepaskan elektron terluar sehingga membentuk ion positif. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin berkurang. Karena dari atas ke bawah dalam satu golongan jari-jari atom bertambah sehingga daya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kecil. Sehingga elektron semakin mudah dilepas dan energi yang diperlukan untuk melepaskannya semakin kecil. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi cenderung bertambah karena dari kiri ke kanan dalam satu periode daya tarik inti terhadap elektron semakin besar sehingga elektron semakin sukar dilepas. Lanjut. Energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron tentunya semakin besar. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 dan kelompok 7 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, jari-jari atom itu adalah jarak elektron terluar ke inti atom. Sedangkan energi ionisasi adalah energi minimum yang dibutuhkan oleh atom netral dalam bentuk gas sehingga membentuk ion positif atau bermuatan positif. Nah, sedangkan dari kiri ke kanan, jari-jari atom itu semakin kecil, sedangkan dari atas ke bawah, jari-jari atom itu semakin besar. Berbeda dengan energi ionisasi, dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil, dan energi ionisasi dari kiri ke kanan, energi ionisasi semakin bertambah. Nah, sekarang apakah ada yang masih ditanyakan atau tidak? Nggak ada, lanjut dah. Oke, nggak ada, udah paham semua Ya. ya? Oke, terima kasih. Baik, sekarang siapa yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini mengenai sifat keperiodikan unsur? Ayo, siapa yang mau? Saya, Bu. Oke, silahkan. Yang pertama, dari kiri ke kanan jari-jari atom semakin kecil. Sedangkan dari kiri ke kanan energi ionisasi besar. Yang kedua, dari atas ke bawah jari-jari atom semakin besar. Sedangkan dari atas ke bawah energi ionisasi semakin kecil. Udah, Bu. Oke, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, coba buka LKS halaman 71. Di sana ada latihan soal, yaitu latihan 1.1 sampai 1.4 itu kalian kerjakan di rumah ya. Ya. Nanti dikumpulkan dan kita bahas pada minggu depan. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, jangan lupa untuk belajar materi tentang tetap masih ke sifat keperiodikan unsur, tetapi mengenai keelektronegatifan dan tentang afinitas elektron. Kita akan lanjut materi sifat keperiodikan unsur. Nah, terima kasih sudah membantu Ibu pada proses pembelajaran pada pagi hari ini. Kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.